Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara yang luar biasa, New Life. Ya, mengapa luar biasa ya? Ya, karena melalui siaran ini kita akan banyak belajar nilai-nilai dan kita akan menemukan jawaban demi jawaban seputar permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan percayalah bahwa setiap permasalahan yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Ya, apa kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Pemirsa yang menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, mungkin ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau. Ya, apapun permasalahan pemirsa, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini karena acara ini memang ada untuk Anda. Nah, pemirsa yang mau curhat apapun permasalahan pemirsa, pemirsa bisa SMS kepada kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, selama kami siaran kami Ya. hanya menerima layanan SMS. Ya. Pemirsa yang lagi galau, yang lagi memiliki permasalahan Ya, dalam ya. kehidupan Anda, pemirsa bisa kirim SMS ke kami, bisa bertanya ke narasumber kami di Ya. 0819 081 77 771. Malam hari ini kami mengangkat tema Jangan salahkan aku. Nah, gimana ketika kita melakukan kesalahan, sikap apa yang harus kita lakukan? Atau pemirsa di rumah sudah merasa benar tapi disalah-salahkan terus? Ya, kenapa bisa Ya. seperti itu? Pemirsa, bukan secara kebetulan, saksikan siaran ini, jangan Ya. lewatkan Sedetik pun, karena kebahagiaan masa depan yang baik. dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. semua. Ya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Eki, selamat malam Eki, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, Gimana kabarnya? Selalu luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Wow. Hari ini sendirian, Pak? Sendirian. Ya. Ya, kenapa Pak mengangkat tema ini? Jangan salahkan aku. Banyak dalam hidup ini kita merasa bahwa kita sudah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Ya. Dan kita melakukan kesalahan di masa lalu, terus kita dihakimi oleh masa lalu sebenarnya. Yakini, kenapa kok dulu aku berbuat begini, kenapa begini. Muncul penyesalan demi penyesalan dalam hidup kita. Ya. Nah, bukan hanya sampai di sana. Kadang orang melihat masa lalu kita yang sudah terjadi, lalu orang akan terus menyalah-nyalahkan kita. Oh. Nah, kalau kita terus disalahkan, maka jiwa kita ini akan mengalami gangguan sebenarnya, akan terganggu, merasa nggak nyaman, merasa susah tidur, Ya. merasa tidak enak lah, tidak bisa melihat ke depan, Ya. jadi tidak bisa melihat tujuan ke depan. Kenapa? Karena waktu orang-orang melihat kesalahan kita dan mata kita berfokus pada kesalahan yang pernah kita lakukan, maka mental kita ini akan down, Iya. gitu loh. Nah, makanya kenapa tema malam hari ini saya beri tema Jangan Salahkan Aku, karena itu sebenarnya banyak menjadi suara hati dari banyak orang. Aku Setiap nggak orang, ingin Pak, ya. disalahkan, gitu kan. Ya, ya. Nah, makanya bagaimana supaya kita tidak disalahkan, bagaimana supaya kita tidak melakukan kesalahan, itu akan kita bahas pada malam hari ini. Dan bagaimana kalau misalnya kesalahan kita masa lalu itu parah, Ya. bagaimana kita menjalani hidup ke depannya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, bagaimana Pak menanggapi kalau kita disalah-salahkan terus? Nah, begini. Kalau kita lihat misalkan contoh,
Saya ambil contoh ilustrasi sederhana. Anak SD disuruh berpikir seperti orang dewasa bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Menurut anak SD, apa yang dia lakukan itu sudah benar. Ya. Menurut orang dewasa, salah. Ya. Jadi ada standar, ada kualitas yang berbeda sebenarnya. Iya. Nah, kenapa kita disalah-salahkan terus? Orang berpikir kita disalahkan. Contoh misalkan saya di tempat kerja. Kemampuan saya segini, misalkan. Bos saya pinginnya kemampuan saya segini. Ya. Yang diinginkan adalah kemampuan yang segini. Tapi kemampuan kita hanya segini. Otomatis bos akan nyalahkan kita dong. Iya. Ya. Kenapa? Karena bos menaruh harapan yang besar pada diri kita. Menaruh harapan besar, maksudnya kemampuanmu tuh seharusnya segini. Iya. Nah, ini nggak akan ketemu titik temu kalau yang di sini tidak mau koreksi, yang di sini juga tidak mau koreksi. Benar. Bawahan dan atasan. Atasan harus mengerti, oh kemampuan dia masih sampai di sana. Berarti saya seharusnya tidak memberikan pekerjaan yang segini. Dikasih yang segini. Nah, lalu kalau misalkan dia nggak mau mengembangkan kapasitasnya, dia akan terus begini terus. Iya. Otomatis gajinya juga akan tetap nih. Benar. Nah, seharusnya dia, kalau dia tidak mengembangkan kapasitasnya, tidak membuat added value dalam hidupnya, maka sorry aja, gajinya akan tetap. Iya. Akan tetap, dan istilahnya kita nggak bisa berkata jangan salahkan aku. Karena dia salah. Salahnya apa? Tidak mengembangkan kapasitas. Nah, makanya waktu kita membahas tentang kesalahan ini menarik. Ini saya hanya masih membahas tentang perbedaan tolak ukur, Iya, benar. alat ukurnya. Bos pengennya segini, kita begini. Sama-sama benar sebenarnya sih. Iya. Tapi di dunia kerja nggak akan ketemu. Nah, makanya bos harus menurunkan pola pikirnya. Oh, kemampuan dia segini, aku harus kasih dia pekerjaan segini supaya yang di sini tidak merasa disalahkan. Nah, yang di sini seharusnya, oh bos seharusnya mengharapkan saya dini. Saya harus coba pompa diri saya untuk naik sampai segini. Iya. Supaya apa? Supaya tidak disalahkan. Gitu. Ini contoh dalam dunia kerja. Terus kenapa Pak seseorang itu selalu melakukan kesalahan dalam kehidupannya? Ada banyak faktor yang menunjang kenapa seorang melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Karena faktor masa lalu, apa yang ditanamkan dalam alam memori bawah sadar itu mempengaruhi besar Iya. dalam hidup kita sebenarnya. Cuman kita tidak membahas secara khusus tentang hal itu. Cuman bagaimana kita memperkecilnya, orang melakukan kesalahan itu karena dia tidak mau merubah pola pikirnya yang salah. Kalau seorang tidak mau merubah pola pikirnya yang salah, dia pasti akan melakukan kesalahan demi kesalahan terus dalam kehidupannya. Contohnya, dia sakit hati. Waktu seorang sakit hati, dia merasa dirinya benar. Nah, selama dia tidak mau menyadari bahwa dia sakit hati dan dia mestinya mengampuni orang yang menyakiti hatinya, selama dia tidak mau berubah pola pikirnya di sana, maka dalam hidupnya akan penuh dan sakit hati. Dan dia akan menderita sendiri, dia akan melakukan kesalahan demi kesalahan dalam kehidupannya. Perubahan pola pikir ini menjadi hal yang sangat penting supaya seorang tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya. Iya. Nah, bagaimana supaya pola pikir ini bisa berubah? Dibutuhkan satu hal yang utama adalah kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati ini artinya gini, oke, aku kemampuanku masih kurang, berani mengakuin gitu loh. Iya. Banyak orang gak berani mengakuin bahwa kemampuannya masih kurang. Dia harus belajar meningkatkan kapasitasnya. Mau kuliah, mau belajar, mau apa, harus ditingkatkan. Tapi kalau dia nggak mau belajar, ya orang akan nyalain dia terus. Kemampuannya kan segitu-gitu terus. Orang menaruh harapan yang besar. Tapi kalau dia mau belajar, meningkatkan kapasitasnya, itu akan menjadi sangat berbeda. Makanya kalau kita tidak mau merubah pola pikir kita, cara kita berpikir, maka kita akan cenderung melakukan kesalahan yang terus-menerus. Iya. Gitu kan. Nah ini Pak, ada kan yang bilang, iya aku salah, aku udah minta maaf, tapi kenapa selalu disalahkan gitu loh. Itu merupakan satu reaksi yang wajar, konsekuensi dari sebuah kesalahan. Konsekuensi dari sebuah kesalahan itu nggak bisa diselesaikan dengan satu kata, maafkan aku. Iya, iya. Kalau kita bertemu dengan orang yang mengerti kebenaran bahwa memaafkan itu lebih baik daripada yang lainnya, daripada sakit hati maksudnya, lebih bagus mengampuni, maka kita akan menerima orang itu mengampuni kita. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang memang kamu salah, karena dia juga terluka, dia akan nyalain terus. Itu konsekuensi yang wajar dari sebuah kesalahan. Nah, tapi bagaimana yang penting adalah kita tidak berfokus pada kesalahan. Iya. Contohnya misalkan, seseorang yang orang melakukan hubungan free sex misalkan.
otomatis konsekuensinya dia sudah menjadi tidak virgin lagi, iya kan? Nah, orang akan fokus ke sana, apalagi kalau dia hamil. Kita ambil contoh yang lebih dalam lagi, misalkan dia hamil. Orang akan melihat ini anak siapa, gitu ya. Sekalipun dia sudah minta maaf, dia menyesal dan segala macam, orang akan melihat ke arah sana. Nah, tapi kalau kita sudah beres dengan diri kita, orang menuduh ke arah sana, nggak akan ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah bisa menerima itu kesalahan saya di masa lalu. Yang penting saya sekarang dan ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, yang jadi problem adalah kalau seorang melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Makanya konsekuensi dari sebuah kesalahan itu nggak bisa kita dengan mudah berkata maafkan aku, itu berarti orang lain harus memaafkan kita. Nggak bisa begitu. Kenapa? Kalau kita pola pikirnya begitu, kita akan melakukan kesalahan dan mudah, gitu kan ya. Makanya sebenarnya saya melakukan kesalahan sama Vivi, itu melukai hati Vivi sebenarnya. Nah, waktu melukai hatimu, itu oke, Vivi pemaaf, oke sekali dimaafkan. Tapi saya melakukan kesalahan yang sama lagi, kedua dimaafkan, ketiga dimaafkan. Tapi kan kemampuan seorang memaafkan kan ada batasnya. Iya. Iya kan? Kalau misalkan ada orang dengan saya misalkan melakukan kesalahan, oke dimaafkan. 2, oke dimaafkan. 3 dimaafkan. 4, mungkin sampai 5, mungkin sampai 10 kali saya maafkan. Tapi mungkin saya tidak tahu. Mungkin setelah itu saya pikir memang orang ini nggak bisa dibina, ya sudah nggak usah bina, saya cari yang lain aja. Iya kan? Ya diapain Pak orang seperti itu Pak? Kalau nggak merasa sadar bahwa dirinya salah gitu. Kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Orang yang menyadari kesalahannya kita mau nolong dia. Tapi kalau dia tidak mau menyadari kesalahannya, ya nggak usah. Sama lah dengan kita bekerja juga begitu. Bos menaruh target dalam pekerjaan kita. Misalkan omsetmu harus dalam 1 bulan misalkan 100 juta. Misalkan kita nggak mampu. Oke, dikasih kesempatan bulan kedua 100 juta. Nggak mampu. Kasih kesempatan ketiga. Bulan ketiga 100 juta nggak mampu. Ketidakmampuan kita itu, tapi kita nggak ada usaha untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Nah, kalau begitu jangan salahkan bos, dia akan cari orang lain untuk menggantikan posisi kita. Gitu loh. Jangan begini. Jangan waktu diganti gitu kita berpikir bos kejam, bos tega, bos nggak mengasihin aku. Salah cara pikirnya. Kenapa? Karena ada target, gitu loh. Ada target. Makanya kalau sampai kita tidak bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, wajar sekali kalau kita diganti. Kalau sudah dikasih kesempatan berkali-kali dan tidak mengalami perubahan, sangat wajar kalau diganti. Termasuk saya pribadi kalau misalnya bina orang juga begitu. Kalau memang gak bisa dibina ya sudah, biarin saja. Mau diapakan? Berteman sih berteman, tapi saya nggak akan invest hidup saya lagi ke orang itu. Gitu kan? Ngapain saya dia menjadi beban pikiran dalam hidup saya, dalam doa saya supaya dia mengalami perubahan. Tapi dianya sendiri nggak mau. Ya udah, ini jadi kita akan ngatur prioritas hidup ini. Di mana orang yang mau berubah, di sanalah kita akan berikan perhatian secara khusus. Di mana ada orang-orang yang mau meningkatkan kapasitas dirinya, meningkatkan potensi dirinya, di sanalah kita kasih perhatian khusus. Di mana ada orang-orang yang mau meredahkan hatinya, mau dibentuk, mau belajar, di sanalah kita akan kasih perhatian khusus. Dan percayalah, orang-orang yang mau belajar, mau meningkatkan kapasitas, mau merendahkan hati, itu akan memiliki peluang sukses yang sangat besar di depan. Walaupun kemampuannya saat ini terbatas. Kenapa? Kemampuan yang terbatas tidak menjadi penghalang untuk seorang meraih sebuah kesuksesan. Kenapa? Kemampuan yang terbatas itu bisa ditingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkannya? Harus memiliki kerendahan hati, mau belajar, mau dibentuk, mau diberitahu, menyadari posisinya dia, udah nanti kemampuannya akan meningkat. Dan kemampuannya meningkat, dia akan mencapai puncak kesuksesan. Sampai sekarang pun misalkan seperti saya sekarang, saya masih kuliah, saya belajar, besok saya ikut seminar. Kenapa saya ikut seminar sih? Nggak usah ikut seminar kan sudah selesai. Nggak bisa begitu. Kita dalam hidup nih harus belajar terbuka, harus mau belajar dari orang lain, gitu loh. Kalau kita nggak belajar dari orang lain, kita merasa diri kita paling hebat, kita paling benar. Tapi begitu ketemu dengan orang yang lebih hebat dari kita, kan seharusnya kita merendahkan hati. Belajar ini bukan, dia cuma segitu malah diremehkan. Kekonyolan yang besar dalam hidup ini adalah pada saat kita berhenti belajar. Makanya supaya kita tidak disalahkan dalam hal banyak apapun, belajarlah meningkatkan kapasitas.
belajarlah untuk kita mengalami perubahan pola pikir. Tempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Ya. Mungkin masih seputar itu Pak. Tadi kan kalau di kerja mungkin karena nggak sesuai ya diganti. Tapi kalau dalam suatu komunitas Pak, ada satu orang yang dia merasa benar terus, apakah dibuang? Nah itu bahasanya gimana Pak kalau Bapak dalam satu komunitas orang yang seperti itu? Oh, kalau dia seperti itu pasti saya nggak akan jadikan dia pemimpin di tempat saya. Pasti saya nggak akan jadikan pemimpin. Iya. Saya nggak mau ambil resiko orang yang nggak mau belajar, orang yang nggak mau berubah, orang yang selalu merasa benar menjadi seorang pemimpin. Iya. Nggak mungkin. Seorang pemimpin itu harus bisa belajar melayani, merendahkan hati, dan mau berubah. Pemimpin itu kan pelayan, Iya. bukan bos. Nah, oke, dia mungkin berkomunitas, tapi hanya sebagai anggota biasa. Iya. Tidak memberikan dampak yang terlalu besar. Tapi kalau dia punya hati yang memang mau belajar, sekalipun kemampuannya terbatas, dan saya lihat dia punya kerendahan hati, mau belajar, terus sungguh-sungguh meningkatkan kapasitas, mau istilahnya dalam tanda petik membayar harga untuk terjadinya suatu peningkatan kapasitas, saya berani taruh dia posisi pemimpin. Kenapa? Karena kapasitas bisa ditingkatkan. Iya. Tapi kalau sikap hati nggak bisa, harus dari dalam itu yang muncul. Kalau sikap hatinya nggak mau belajar, nggak mau merendahkan hati, merasa selalu benar, susah kita. Kalau dia misalkan kita masukkan dalam jajaran pemimpin, diberitahu nggak bisa, maka tim ini akan pecah. Komunitas pun bisa rusak Pak ya? Bisa kalau rusak. Dia akan memberikan teladan yang buruk. Iya. Nah, tapi kalau di anggota ya sudah, kita belajar 5 ada orang yang begini. Nah, kita tunggu sampai kapan matanya terbuka bahwa saya mau belajar, saya mau merendahkan hati, saya mau meningkatkan kapasitas, baru saat itulah kita proses dia. Ya. Iya. Tapi kalau nggak ada keinginan di sana, nggak bisa kita proses. Kenapa? Karena munculnya harus dari dalam. Ya, kami masih menunggu SMS-nya. Kami pemirsa bisa kirim SMS di 0819 081 77 771. Mungkin boleh langsung ke SMS yang sudah Iya. masuk. Ya, ini dari 3483. Shalom New Life. Shalom. Ya, saya Irma di Batam Center. Pas banget sama malam ini. Saya sering merasa kesalahan masa lalu saya menjadi penghambat masa depan saya. Apa yang harus saya lakukan? Kadang saya merasa kesulitan hidup sekarang adalah akibat kesalahan masa lalu saya. Mohon penjelasannya Pak Susilo, terima kasih. Oke. Ya, dari Irma. Buat Irma begini, saya juga dulu dihantui oleh masa lalu saya, bahwa bahkan akibat fokus pada kesalahan, dihantui oleh masa lalu, saya tidak berani bermimpi bahwa suatu saat di depan saya akan menikah, punya keluarga bahagia, punya anak bahagia. Mimpi punya keluarga aja saya nggak berani dulu. Kenapa? Karena saya melihat banyak kegagalan dan saya melihat keluarga itu nggak bagus dan segala macam. Nah, kalau kita hidup di bayang-bayang masa lalu, maka tindakan kita ke depan juga akan salah. Kenapa? Karena masa lalu kita yang kita fokus adalah pada kesalahan. Gitu kan, pada kegagalan. Akhirnya kita ke depan juga nggak berani bertindak dan akhirnya Takut gitu, Pak, ya? kegagalan. Nah, tapi Irma, kabar baiknya begini. Masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu. Iya. Masa lalu oke, memang sudah mempengaruhi sampai keadaan kita sekarang. Iya, benar. Tapi masa depan kita dipengaruhi oleh apa yang kita percayai sekarang tentang hidup kita. Iya, iya. Makanya jangan arahkan mata kita kepada masa lalu. Karena waktu kita melihat masa lalu, kita melihat pada kesalahan, kegagalan orang, bahkan bukan kesalahan kita mungkin, kita melihat pada kegagalan orang atau kesalahan orang, kita akhirnya bisa salah bertindak loh. Iya. Makanya saya seringkali berkata, jangan belajar dari kesalahan. Belajarlah dari kebenaran. Yang benar untuk masa depan itu bagaimana? Apa kata Tuhan tentang masa depan? Masa depanmu indah. Terima itu dan percayain dulu, gitu kan ya. Waktu kita mau memulai usaha kan banyak pasti suara-suara negatif nih. Oh, nggak mungkin begini-begini. Tenangkan hati dulu. Yakinkan dirimu bahwa apa usaha yang kamu lakukan itu pasti akan berhasil. Kalau kamu yakin baru bertindak, gitu kan. Nah, makanya kita perlu sekali untuk memiliki kepercayaan yang benar saat ini, keyakinan yang benar dalam hidup kita, nilai-nilai yang benar dalam hidup kita. Iya. Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang benar dalam hidup kita nggak akan bisa melangkah ke depan. Nah, memang sayangnya Irma tidak menceritakan masa lalu yang menghantui dia itu apa gitu kan ya, yang sehingga membentuk dia sampai sekarang ini misalkan. Nah, memang percayalah begini, Tuhan waktu kita menerima Tuhan dalam hati kita nih dilembutkan hati kita oleh Tuhan, dijadikan dia ciptaan baru. Iya. Bukan lagi dibayang-bayang masa lalu. Iya.
Kalau misalkan oke, masa laluku keras sehingga aku jadi orang yang keras. Mulai perkatakan, Tuhan terima kasih Engkau sudah melembutkan hatiku. Aku sudah menjadi orang yang baik, misalkan gitu ya. Secara logika, secara fakta, kelihatannya kita ngelihat aku masih keras. Tapi waktu kita bisa meyakinkan diri kita dan pikiran dan hati kita bahwa aku adalah orang yang lembut, aku adalah orang yang baik, maka fakta ini akan berubah. Faktanya akan berubah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita yakinin. Contoh misalkan, kalau orang percaya bahwa dirinya adalah seorang yang keras, suka marah misalkan. Waktu dia marah, saya marah sama, misalkan saya begitu. Saya marah sama Vivi, saya akan berkata, ya wajar lah, memang saya tukang marah. Dia nggak akan pernah berubah. Karena kepercayaan dia bahwa dia adalah seorang pemarah. Tapi waktu dia percaya dia adalah seorang yang lembut, waktu dia mau marah sama Vivi, misalkan saya mau marah sama Vivi, saya mikir, saya kan orang yang lembut sudah. Pasti ada cara. Oke, keceplosan saya marah. Tapi saya menyadari itu bukan identitas saya. Saya berubah. Nah, waktu kepercayaan kita sudah benar, makanya tindakan kita ke depan akan benar. Makanya kalau orang bertanya saya, apa sih itu Pak pertobatan? Pertobatan itu bukan menyesali masa lalu saja, bukan nangis-nangis. Pertobatan itu artinya siap menerima perubahan pola pikir yang benar. Waktu perubahan pola pikir kita menjadi benar, itulah pertobatan, perubahan. Nah, kalau pola pikir kita nggak benar, kita nggak akan bisa berubah. Ini kalau dalam sebuah keluarga Pak, suami sering keluar rumah, jarang pulang rumah. Dia bilang gini, ya wajar lah aku nggak pulang rumah karena istri, jangan salahin aku, istri nggak pernah perhatian, suka marah-marah, cerewet, ya mending lebih baik di luar rumah aja. Memang paling enak sih cari kambing hitam. Iya kan, kambing putih nggak ada soalnya. Perbuatan salah kita sebenarnya bukan ditentukan oleh faktor sekitar kita dan lingkungan kita. Perbuatan salah kita itu karena kita yang memutuskan. Apakah semua orang yang di rumah yang punya istri cerewet selalu keluar? Enggak. Ada juga orang yang berjuang supaya istrinya menjadi seorang yang sabar dan seterusnya, diberitahu baik-baik. Nah, makanya jangan pernah mencari kambing hitam untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Itu dia, contohnya misalkan saya begini karena dia. Kita ini paling enak. Ada kesalahan sedikit, itu karena dia. Dia bukan saya. Cenderungan manusia. Kita pingin menyelamatkan diri kita, itu baik. Kelihatannya baik maksudnya. Oke, secara jiwa kita, secara emosional kita kelihatannya nyaman dan baik. Tapi waktu kita pingin menyelamatkan diri kita dan melemparkan kesalahan pada orang lain, itu akan melukai hati orang lain. Waktu itu melukai hati orang lain, maka untuk kedepannya orang akan menilai kita buruk. Waktu orang menilai kita buruk, jenjang karir hidup kita, peningkatan hidup kita juga akan menjadi buruk. Maka kita perlu memiliki nilai-nilai yang benar. Kita ke SMS yang sudah masuk ini dari 4114. Selamat malam, saya Yudi di Sungai Panas. Maaf Pak, saya mau tanya, bagaimana cara melupakan orang yang sangat kita sayang, padahal dia sudah nyakitin kita dengan menikah dengan orang lain, tapi kita tetap bertahan. Tetap berharap. Kita berharap. Oke. Buat Yudi begini, pasangan hidup itu percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Salah satu tanda bahwa pasangan hidup itu berasal dari Tuhan atau tidak adalah dia akan menikah sama kita. Kalau dia memilih menikah dengan orang lain, ya sudah, belajarlah menerima itu bukan pasangan hidup kita. Ngapain kita sakit hati sama dia, gitu kan ya? Dia senang-senang di sana, kita di sini galau terus, nggak bisa tidur, gelisah. Dia lagi bulan madu, kita galau, gelisah, nggak bisa tidur, emosi, marah dan segala macam. Terus dia jalan-jalan ke luar negeri, kita galau, gelisah dan kita yang rugi. Sakit hati itu seperti seorang yang meminum racun. Dia minum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati. Itu dia, itu model gambaran tentang orang yang sakit hati. Dia pikir dia nyiksa orang itu, padahal dia sendiri yang tersiksa. Orang sakit hati itu hidupnya nggak tenang. Dia akan mengalami kegelisahan. Makanya buat Yudi saran saya, ya sudah, kalau kamu memang pernah mencintai dia, belajar terima kenyataan. Aku memang pernah mencintai dia, tapi dia bukan jodoh dari Tuhan buat hidupku.
aku akan membuka hati buat yang lain. Kenapa? Karena dia sudah menikah, berarti dia bukan jodoh dong. Iya. Jangan sampai kita merusak rumah tangga orang. Nanti kita menikah juga kita nggak mau orang lain merusak rumah tangga kita. Iya. Ya. Jadi kalau ngomong dia masih berharap salah, Pak. Ya menurut saya kurang pas. Kurang pas. Kenapa? Karena cinta itu nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Harus dua Ya. tangan baru dia bunyi. Kalau satu tangan nggak akan bunyi. Nah, Yudi begini. Banyak bisa saja saya bilang, oh saya mencintai artis ini misalkan. Tapi dia nikah sama orang lain. Nah, ya mau gimana? Ya harus belajar terima dong. Masa orang lain nggak boleh nikah? Iya. Kalau dia memang mencintai Anda, dia pasti nikahnya sama Anda. Iya. Gitu. Apapun rintangannya dia pasti nikahnya sama Anda. Dia akan terjang semua badai nikah dengan Anda kalau dia memang mencintai. Cinta itu butuh pengorbanan kan. Ya. Ya. Ini ada yang tanya Pak, SMS dari 3565. Ini acara dari agama apa ya? Ya, secara khusus ini acara untuk umum, general. Cuman kalau saya pribadi keyakinan saya adalah Yesus adalah Tuhan. Jadi saya Kristen yang jawabannya secara umum. Gitu. Kita tidak membahas agama. Kalau agama kita bahas di pertemuan lain yang pribadi. Ya. Ya. SMS selanjutnya. Ya, dari 6188 ada suami yang tidak merasa bersalah atas semua kesalahannya sampai tidak teguran sama abang kandungnya sampai mati dan tidak mau menerima saran siapapun. Nah, dari Ibu Mia di Sungai Panas. Ya, Bu Mia, kalau dia begitu berarti suami itu akan tersiksa dan sendirinya. Iya. Gitu ya. Makanya kalau dia tidak mau merendahkan hati, dia tidak mau menolong orang lain, maksudnya mengampuni orang lain yang sudah menyakiti hatinya, dia sendiri kok yang rugi. Iya. Nah, makanya kita nggak bisa paksa orang lain berubah, Bu Mia. Kita nggak bisa merubah orang lain, hanya Tuhan yang bisa merubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberitahu. Iya. Memberitahu. Kalau dia terima ya syukur, kalau enggak ya sudah mau gimana. Jalan hidup itu pilihan masing-masing loh. Makanya saya katakan hidup bahagia pun itu pilihan masing-masing. Kalau saya nggak mau memilih hidup bahagia ya saya akan hidup sembarangan aja ya silahkan. Itu keputusan masing-masing. Makanya di acara ini pun kami hanya bisa membagikan nilai-nilai hidup. Nah misalkan seperti ada yang kami bina di New Life misalkan. Hanya mereka yang mau dibina saja yang kami mau terima. Kalau mereka nggak mau ya kami nggak mau. Kenapa buang-buang energi, buang-buang waktu. Gitu kan. Ya. Terus bagaimana Pak mengatasi orang yang selalu mencari kesalahan orang Pak? Ya kita tunggu aja dia kena batunya. Karena kan nggak nyaman juga Pak kalau orang selalu melihat kesalahan terus gitu. Ya kita harus mengerti bahwa orang kalau menyalahkan orang lain itu kondisi dia sedang terluka sebenarnya. Dia terluka identitas itu kalau diulas tuh sangat dalam sebenarnya. Cuma masih gini, intinya kalau orang suka mencari kesalahan orang lain, dia salah, dia lemparkan kesalahan orang lain, berarti orang itu tidak bertanggung jawab. Orang itu sedang problem dalam hatinya. Mengenai identitas dirinya, dia sedang nggak mau disalahkan, dia mau tampil baik. Itu kan problem gambar diri yang sudah sering kita bahas. Makanya untuk orang-orang seperti gini beritahu identitas dia. Kalau mengakui kesalahan itu hal yang wajar, bukan hal yang memalukan. Kenapa? Karena banyak orang berpikir kalau aku ngaku salah, nanti tambah di samping malukan, nanti dianya tambah kurang ajar misalkan gitu kan. Nah itunya yang kita perlu jaga gitu. Jadi mengakuin kesalahan, belajar menerima kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, itu anugerah gitu loh. Kita sadar, aku salah, oh berarti aku masih bisa memperbaiki. Kalau aku nggak mau mengakui kesalahanku, berarti aku nggak bisa memperbaiki dong. Gitu kan. Kalau saya nggak ngaku kesalahan, saya berbuat salah sama Vivi, saya nggak menyadarin dia dan tidak minta maaf sama Vivi, ya saya nggak mau perbaiki kesalahan saya berarti. Ya, sebelum lanjut ke pertanyaan atau SMS, kita masih tunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Tapi sebelum masuk ke SMS dan pertanyaan, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami
Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Ya, terima kasih pemirsa karena pemirsa masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak pesan perubahan tadi, kasih yang sempurna menutupi banyak kesalahan. Oke, kasih yang sempurna menutupi banyak kesalahan tuh, saya ambil contoh yang gampang. Biasanya kasih orang tua kepada anak. Ya. Anak seringkali melakukan kesalahan tapi tetap anak, Iya. gitu kan ya. Memang dalam dunia ini kondisinya, istilahnya ada orang tua yang tidak mengakuin dia sebagai anak lagi, Ya. gitu kan. Tapi anak tetap anak karena ada darah di dalamnya, Iya. dan itu nggak bisa berubah. Yang saya maksudkan adalah anak kandung. Nah, kasih yang sempurna menutupi banyak kesalahan itu artinya dia bisa menerima kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Dia tidak sakit hati sampai berlarut-larut. Ya. Kalau awalnya sakit hati itu wajar loh. Ya. Vivi sakit saya sakit itu wajar. Tapi sekarang dalam kondisi sakit itu, reaksi apa yang saya berikan itu yang menjadi pentingnya, yang menjadi poin. Tidak ada orang yang kebal dengan sakit hati. Nggak ada. Semua orang bisa sakit hati, sakit siapapun dia. Ya. Bisa kecewa, bisa marah, bisa sakit hati. Tapi yang penting adalah apakah sakit hati itu dipelihara oleh dia atau tidak. Disimpan berlarut-larut atau tidak. Makanya kasih yang sempurna menutupi banyak kesalahan. Saya tahu bahwa waktu kita sakit hati kita nggak bisa ngampunin orang. Kita butuh sumber kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan yang sempurna itulah yang akan memampukan kita untuk kita mengampuni kesalahan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan mudah mengampuni kesalahan orang lain. Iya. Ya. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk. Ya, ini dari 6510 Shalom New Life. Shalom. Ya, saya ingin menjadi lebih baik, tapi rasa sulit banget. Gimana cara menjadi lebih baik? Ya. Oke. Buang pikiran bahwa itu sulit. Iya. Menjadi lebih baik itu berarti kita harus punya pola pikir yang benar, sehingga tindakan kita juga jadi benar. Iya. Nah, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita masukkan dalam pikiran kita hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bereaksi salah, maka kita akan memunculkan reaksi salah dalam hidup kita. Contohnya misalkan yang saya berkeluarga, misalkan, lalu saya selalu mendengar tentang perceraian. Hal yang negatif, betul? Iya. Perselingkuhan, istri yang selingkuh, misalkan itu yang saya baca. Kenapa istri selingkuh? Bagaimana supaya istri tidak selingkuh? Selingkuh. Terus yang saya masukkan dalam pikiran saya, akibatnya saya akan berpikir apakah istri saya akan selingkuh atau tidak. Padahal seharusnya saya tidak perlu berpikir gitu karena cinta itu mempercayai. Iya. Ya. Nah, tapi karena inputan yang jelek ini, akhirnya kita akan berpikir ke arah sana, gitu Ya. kan. Misalkan kita anggaplah, kenapa sih anak kecil tuh biasa, bahkan sebagian orang dewasa juga takut dan kegelapan. Karena dari kecil banyak orang tanamkan gelap itu banyak hantu. Iya. Ya kan, padahal hantu itu mau siang mau malam semua dia ada. Dia kan roh, gitu Ya. kan. Nah, makanya kenapa? Karena mindset ini saja sebenarnya. Iya. Banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan tapi dia memiliki mindset yang benar, jiwa yang sehat, dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, kita mau menjadi inspirasi atau tidak itu adalah sebuah keputusan. Iya. Memang untuk kita menjadi inspirasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kita harus melaluinya dahulu baru kita bisa menginspirasi orang lain. Iya. Kalau kita nggak bisa melalui setiap masalah kita, bagaimana kita memberikan inspirasi kepada orang lain? Ya. Ya, SMS selanjutnya dari 1131. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hendra dari Bengkong Indah. Gimana ya caranya menghilangkan kebiasaan buruk kita? Terima kasih. Ya, buat Hendra begini. Kebiasaan buruk itu muncul karena nilai-nilai yang salah ditanamkan berulang-ulang. Makanya menjadi kebiasaan. Iya. Gitu kan. Apa yang salah dianggap benar, itu menjadi kebiasaan. Contoh misalkan orang yang biasa mabuk, minum, main perempuan, mabuk main perempuan misalkan.
karena dia merasa bahwa ini baik, istriku di rumah nggak melayani aku, ya udah aku mabuk main perempuan misalkan begitu ya. Akibatnya apa? Yang salah itu pun dianggapnya benar. Kenapa yang salah itu dianggap benar? Karena dia berkata, karena istriku tidak melayani aku dan baik. Ya. Atau dia punya mindset begini, karena dia bergaul mungkin istrinya baik. Dia bergaul dengan orang-orang yang biasa minum-minum, mabuk dan main perempuan. Iya. Karena komunitas itu berkata, nggak apa-apa, laki-laki wajar mabuk dan main perempuan. Kalau kamu nggak ngerokok, itu kamu belum laki-laki misalkan. Nah, apa yang ditanamkan itu menjadi nilai dalam hidup kita. Iya. Dan kalau nilai yang ditanamkan itu salah, itu akan menjadi kebiasaan buruk dalam hidup kita. Ya. Bagaimana merubah kebiasaan buruk? Jawaban saya sederhana, rubah nilai yang ditanamkan pada diri kita, nilai yang salah ini. Jadi nilai yang benar dalam hidup kita. Waktu kita memiliki nilai yang benar, maka kita akan mengalami perubahan dan terobosan dalam hidup ini. Iya. Ya. Ya, ini kita ke SMS selanjutnya dari 3965. Shalom. Ya, adakah Love in Action untuk konsultasi masalah homoseksual di Batam? Love in action yang saya nggak ngerti maksudnya. Cuman buat yang kirim SMS begini saja, kalau Anda punya masalah homoseksual, Anda ingin konsultasi, silakan hubungi aja New Life. Iya. Kita bisa ketemu di darat mungkin, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa berteman, dan begini, jangan ngerasa bahwa itu dosa yang paling besar dalam hidup Anda. Gitu kan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang paling penting adalah bagaimana sekarang dan ke depan. Jangan cap diri Anda, saya adalah seorang homoseksual misalnya gitu kan, atau teman Anda dia adalah seorang homoseksual. Jangan berikan identitas diri yang salah dalam diri kita. Contohnya misalkan identitas diri yang salah yang sederhana. Saya ini orangnya minderan, saya ini pemalu, saya ini pemarah, saya ini penakut. Nah, itu harus dibuang dari pikiran kita. Karena kalau itu tidak dibuang dari pikiran kita, maka apa yang kita percayain itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Iya. Nah, makanya itu harus dibuang terlebih dahulu. Terus ini Pak, ya udah cerai sajalah daripada bertengkar terus karena nggak ada kecocokan atau nggak ada jalan penyelesaiannya. Nah, gimana Pak kalau dalam keluarga mengalami permasalahan yang besar terus nggak bisa diselesaikan gitu Pak? Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kita menikah tuh kan memang kita dua pribadi yang berbeda. Jadi ketidakcocokan merupakan suatu hal yang indah. Kita lihat contoh ini misalkan, bunga ini misalkan. Kalau saya cat saya beri warna merah semua ya merah aja kelihatannya. Tapi dengan warna-warni kan jadinya indah. Perbedaan itu indah. Waktu pernikahan itu ada perbedaan, itu hal yang indah. Ya. Nah, tapi bagaimana kita saling menerima, saling mencintai, makanya cinta itulah yang membuat kita bisa menerima kesalahan atau kekurangan dari pasangan kita. Ya, ini masih dari SMS dari 4114. Oh ya, terima kasih banget Pak. Dengan adanya acara ini banyak manfaat yang saya dapat. Yang mau saya lagi gini, Bapak jujur dulu saya bukan pemabuk dan enggak mau ikut minum keras Pak. Saya setelah orang yang sangat aku sayangi meninggal, saya jadi jadi suka mabuk. Saya jadi ketagihan. Nah, bagaimana Pak caranya berhenti minum sedangkan saya sampai ketagihan? Oke. Ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita minum itu karena keputusan kita. Iya. Bukan karena orang yang kita cintai meninggal gitu ya. Iya. Buktinya apa? Apakah semua orang yang misalkan saya punya orang yang saya cintai meninggal, apakah itu akan menjadikan saya pemabuk? Enggak. Kan tidak. Banyak orang yang memiliki orang yang dicintai meninggal tapi dia tidak menjadi pemabuk. Nah, reaksi yang salah, cara berpikir yang salah untuk kita berpikir, aku stres larinya minum. Nah, itu yang harus dikoreksi. Iya. Nah, misalkan seperti Anda berkata, aku terikat, aku nggak bisa lepas dari minum misalkan. Itu yang perlu dikoreksi, sadari Anda tidak perlu berjuang untuk berhenti dari minum. Yang saya maksudkan ini, yang perlu Anda perjuangkan adalah rubah pola pikir Anda. Saya ini seorang yang baik, sehat, bukan peminum, gitu kan. Saya bisa minum, cuman saya bukan pemabuk, gitu kan. Loh, minum, misalkan kita minum bir sedikit, mungkin nggak ada masalah. Yang penting kita bisa tahu dosisnya aja. Nah, cuman kalau saran saya Anda mau berhenti, lebih bagus berhenti total. Dan percayalah Anda bisa kok. Anda sudah berhenti total. Percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita memiliki hidup yang benar dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita nggak akan bisa.
waktu kita belajar percaya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengubah aku sudah menjadi orang yang baik, aku bukan pemabuk, mungkin bukan perokok atau main perempuan mungkin, tapi aku adalah seorang pribadi yang baik. Gitu kan. Tanamkan itu dulu pada diri Anda. Nah, saran saya berikutnya adalah sebaiknya Anda punya komunitas yang sehat, yang tidak mabuk, yang tidak minum. Jadi waktu Anda mau minum di sana Anda merasa, aduh nggak enak, aku ada teman-teman yang nggak minum. Nah, komunitas yang sehatnya akan membantu Anda untuk Anda memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin Anda bingung di mana komunitas yang sehat. Apakah di New Life semua sehat? Belum tentu. Karena di New Life ini adalah kumpulan dari orang-orang yang bermasalah dulunya gitu kan. Tapi kami mengalami hidup yang baru, mengalami perubahan hidup. Makanya jika Anda mau, ya Anda bisa kontak kami, kita bersama-sama sharing. Kita punya kelemahan, masing-masing punya kelemahan. Gak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita berfokus pada hal yang benar, itu yang menjadi jauh lebih penting. Ya. Kami masih menunggu SMS-nya pemirsa. Pemirsa bisa kirim di 0819 081 77771 permasalahan apapun yang sedang Anda alami dalam kehidupan pemirsa di rumah. Ya, Pak, ini ada pemirsa yang tanya, katanya cinta itu kan saling menerima kelebihan dan kekurangan. Berarti nggak salah dong Pak kalau misalnya kita mencintai seorang cowok yang perokok, peminum, judi, kayak gitu Pak. Gini, pengertian kelemahan kekurangannya itu ada batas-batas yang normal dong. Kalau itu kan, misalkan kita batas 0 itu kan ke arah negatif, gitu kan. Yang kekurangan itu pengertiannya gini, misalkan tertinggi nilainya 10. Oke, dia nggak sampai 10, dia sampainya 2 atau 3 atau 5 mungkin. Kita masih bisa nerima. Tapi kalau sudah negatif menurut saya jangan. Kenapa? Negatif ini cenderung merusak. Bilangan negatif dikalikan dengan bilang positif apapun hasilnya negatif loh. Nah makanya lebih bagus kita cari yang sudah di atas 0. Tapi kan siapa tahu kalau mereka jadi, cowok itu bisa lebih baik Pak. Siapa juga yang tahu kalau malah lebih parah. Nah, itu kan cuma pemikiran saja. Itu kan cuma pemikiran. Kenapa kita harus mempertaruhkan masa depan kita untuk sesuatu yang belum pasti, untuk sesuatu yang gambling gitu loh. Makanya saya katakan itu kembali kepada keputusan masing-masing. Anda mau menikah misalkan dengan misalkan seorang pria mau menikah dengan pelacur misalkan, yang masih aktif misalkan, ya itu keputusan masing-masing. Saya nggak bisa berkata, oh itu 100% salah. Kalau dia yakin ya silakan. Tapi apakah kehidupannya baik? Bisa berubah jadi baik. Tiba-tiba wanita malam tuh jadi bertobat misalkan. Karena pria ini. Tapi bisa jadi malah pria ini jadi germo akhirnya. Nah, siapa yang mempengaruhi siapa kan? Nah, makanya kalau saya pribadi lebih aman apalagi memilih pasangan hidup. Kenapa? Karena saya percaya menikah tuh sekali seumur hidup. Bukan untuk berkali-kali, bukan begini. Ya aku coba nikah sama dia, kalau aku cocok lanjut, kalau enggak. Pernikahan tuh bukan seperti itu bagi saya. Tapi kalau bagi Anda masih begitu ya main coba-coba ya silahkan. Bagi saya pernikahan itu suatu yang sakral, yang serius di hadapan Tuhan. Saya harus mempertanggungjawabkannya dalam segala keadaan, bahkan sampai kematian yang dapat memisahkan. Bukan masalah yang dapat memisahkan kita, bukan ketidakcocokan yang bisa memisahkan kita, tapi kematian yang bisa memisahkan. Ya, SMS selanjutnya dari 6188 ya, Ibu Mia di Sungai Panas. Nah, sebagai istri saya tetap menghargai sikap suami yang tadi yang saya tetap berkomunikasi dengan abang yang suami tidak tegur tadi, walaupun kadang marah kalau suami tahu dan mertua menyalahkan saya sebagai istrinya. Terima kasih. Ini sering disalah-salahin berarti. Ya kalau itu menurut Bu Mia keputusan yang terbaik ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena resiko kan masing-masing ya. Sayangnya saya nggak tahu kasus detailnya kan. Jadi saya nggak bisa kasih pendapat. Kalau memang menurut Bu Mia itu baik dan ibu siap menjalani semua ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya nggak tahu sampai seberapa jauh permasalahannya gitu kan. Kan nggak mungkin dari SMS singkat gini saya bisa menjelaskan seluruhnya. Misalkan abang kita tuh dengan suami kita dan abangnya itu konfliknya masalah apa sih gitu kan. Apakah masih bisa batas toleransi atau lebih dalamnya apa lagi, bagaimana pihak-pihak lain dan bagaimana karakter suami kita, bagaimana karakter abang kita, bagaimana itu kan kasus yang panjang untuk dibahas. Nggak bisa dibahas secara singkat gitu ya. Kalau misalnya ini Bu Mia mau konsultasi ke New Life gitu bisa Pak? Boleh. Tinggal telepon saja setelah siaran. Kemudian kalau misalkan ini kan yang biasa bawa HP-nya kan Ana atau Vivi mungkin.
Nah mungkin kalau mau butuh nomor saya tinggal minta nomornya Pak Susilo dong, nanti akan diberikan. Ya kita bisa janjian, kita bisa sambil minum teh, enak ngobrol. Layanan New Life sendiri Semua Pak, ada free. biaya? Nggak ada biaya sama Nggak sekali. ada biaya ya? Ya. Ya. Ya, gini Pak, kalau ada pemirsa yang tanya, kenapa orang lain tidak mengerti perasaanku, selalu menyalahkan aku, nah gimana itu Pak? Ya itu kan hanya karena perasaannya dia. Sering alami ya Via? Begini, kalau orang suka dihakimi oleh hati nuraninya, dia akan melihat orang lain pun wajahnya orang lain, dia pikir orang lain akan menghakimi dia. Contohnya misalkan, saya punya kebiasaan buruk misalkan pornografi, ya kan? Saya ketemu dan rohaniawan, saya berpikir, oh jangan-jangan dia tahu nih tentang pornografi saya nih. Iya. Nah, kenapa saya akan jadi mudah curiga dan orang lain? Kenapa? Karena hati saya sering dihakimi oleh hati saya sendiri, dihakimi oleh hati nurani. Iya. Ya kan, berbuat salah dan akhirnya dia, makanya kenapa orang yang sering dihakimi hati nuraninya cenderung menjadi introvert, menjadi tertutup. Iya. Ya. Nah, kalau dia sudah tertutup ini yang lebih susah lagi. Makanya hidup ini terbuka apa adanya aja lebih enak. Ya. Kita disalahkan orang, selama kita yakin benar, jalan terus. Kalau misalnya kita disalahkan orang, ternyata orang itu benar, memang kita posisi salah, ya udah minta maaf. Gitu aja kan gampang gitu loh. Kenapa hidup ini kok dibuat ribet gitu ya? Maksudnya kalau aku ngaku salah, harga diriku jatuh. Gak ada kaitannya lah. Maksudnya orang yang berintegritas, justru itu orang yang memiliki harga diri. Iya. Kalau orang yang tidak berintegritas, integritas itu kan apa yang dikatakan, apa yang ada dalam hati, apa yang diperbuat itu sama, gitu kan? Jadi hidup tuh simple. Jadi jangan dibuat ribet dengan harga diri kita, dengan gengsi kita, dengan segala macam yang ribet. Bukan berarti saya berkata tidak penting harga diri, tapi harga diri bagaimana yang mau kita bangun, gitu loh. Kadang kita sampai membohongi orang demi harga diri. Ini kan konyol. Orang yang membohongi orang lain demi harga diri itu sebenarnya dia sedang tidak mempunyai harga diri. Iya. Kebohongan Pak ya. Iya, karena bohong. Harga diri apa yang mau dipertahankan? Orang lain menilai dia, wah hebat segala macam mungkin gitu kan. Tapi dia nggak punya harga diri sebenarnya. Justru saya jauh lebih menghargai dan menghormati orang-orang yang mungkin kesalahannya segunung apapun, tapi menyadari dan berani mengakui, berani mempertanggungjawabkan, kamu orang yang gentleman, kamu orang yang berintegritas. Oke, yang penting sekarang dan ke depan gitu kan. Ya. Tapi harga diri itu jangan diukur dengan uang, diukur dengan pengakuan orang, rugi kita. Harga diri kita tuh karena Tuhan ada dalam hidup kita. Ya. Tuhan yang memberikan penghargaan dalam hidup kita. Ya, Ya. SMS selanjutnya dari 0918 Shalom New Life. Shalom. Saya mau nanya nih, apa pengaruhnya kalau selalu menyimpan kesalahan orang lain? Terima kasih. Ya, pasti Anda akan galau, nggak bisa tidur, sakit hati. Waktu kita menyimpan kesalahan orang lain, orang itu sedang senang, kita yang nggak bisa tidur. Dan yang lebih parahnya akan memunculkan penyakit dalam diri kita. 5 menit marah menurunkan kekebalan tubuh selama 6 jam. Banyak penelitian yang sudah menyatakan bahwa banyak penyakit itu sumbernya adalah dari jiwa yang sakit. Ya. Waktu Anda sakit hati kan namanya juga sakit hati ya, berarti jiwa Anda sedang sakit gitu loh. Ya. Namanya sakit hati gitu. Ya. Ya, ini ada SMS dari 1205. Shalom. Shalom. Ya, saya berpacaran dengan seorang laki-laki yang beda agama dengan saya. Saya merasa nyaman dengan dia. Apa saya salah berpacaran dengan dia? Terima kasih. Nggak salah Anda berpacaran dan dia. Anda mau lanjut, itu keputusan Anda. Saya nggak bisa berkata bahwa itu salah, tidak. Cuman kalau Anda bertanya, misalkan saya di posisi Anda, saya tidak akan melakukan hal itu. Kenapa saya tidak akan melakukan hal itu? Karena begini, sekarang kelihatannya cinta, oke. Tapi menikah itu kan bukan 1-2 hari. Menikah itu kan bukan hidup nih mulus terus. Menikah tuh nanti tiba-tiba ngalamin problem ekonomi, jedek. Kemudian bangkit lagi. Habis itu jalan makin indah, jedek ngalamin masalah sakit penyakit. Oke, bangkit lagi. Jalan lagi, masalah ini lagi. Itu akan muncul. Nah, kalau kita beda keyakinan, contoh sederhana. Misalkan Anda menikah dengan orang beda keyakinan. Yang pertama, Anda mau dinikahkan dengan cara agama apa? Iya. Apa Anda stroke dinikahkan dengan cara agama pasangan Anda? Oke lah, Anda berkata, oke demi cinta aku stroke. Ya silakan, berarti keyakinan Anda kepada Tuhan tidak kuat sesungguhnya. Iya. Atau sebaliknya juga, apa dia stroke dinikahkan dan
cara agama kita. Yang kedua, kalau punya anak mau didik dengan cara agama apa? Iya. Yang ketiga, kalau punya masalah mau datang ke tokoh agama yang mana? Ya kan? Banyak sekali problem-problem yang akan muncul pada saat kita menikah dengan orang yang berbeda agama. Itu akhirnya apa, di rumah tangga kita nggak bicara agama. Loh, jadi rumah tangga yang bagaimana nih? Kalau rumah tangga tidak berpusat kepada Tuhan, kita mau berpusat pada apa? Kita mau berpusat pada cuman modal cinta pasangan, nggak akan kuat rumah tangga kita. Iya. Makanya saya sering berkata, kalau kamu mau menjaga suamimu, sederhana, bawa suamimu mendekat kepada Tuhan. Waktu dia mendekat pada Tuhan, dia mengenal Tuhan yang benar, gitu kan? Dia nggak berani macam-macam, Iya. gitu. Tapi kalau suami kita nggak mendekat sama Tuhan, di rumah tangga kita nggak ada ngomong tentang Tuhan, nggak ada ngomong tentang agama karena perbedaan, bagaimana? Gitu ya. Banyak sekali resiko-resiko yang akan muncul untuk pernikahan yang berbeda agama. Makanya saya pribadi sangat tidak merekomendasikan kalau saya. Tapi kalau Anda mau jalani, enggak apa-apa, itu keputusan Anda. Iya. Ya. Gitu kan ya. Oke. SMS selanjutnya dari 9212, suami saya selingkuh di dunia maya, tapi dia mengakuinya kepada saya. Karena wanita itu pun selalu memberi harapan kepada suami saya, bahkan wanita itu rela jika dia dijadikan istri kedua. Tolong bantu saya. Nah, gimana Pak? Begini, kalau orang sampai selingkuh, pasti ada problem antara Anda dengan pasangan Anda, gitu kan ya. Makanya yang tadi saya katakan, contohnya misalkan dalam rumah tangga tidak adanya kehadiran Tuhan dalam rumah tangga, otomatis kan berpikir selingkuh itu wajar dan normal. Iya. Tapi kalau ada Tuhan dalam rumah tangga kita nggak akan berpikir untuk selingkuh. Kita nggak berani. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan pasangan kita yang terbaik. Iya. Kita akan menghormati dan menjaga pasangan kita, gitu loh. Karena kehadiran Tuhan itu Pak. Iya, bagaimana menjaganya? Untuk kita tidak menyakiti hatinya dia dong. Gitu loh. Kehadiran Tuhan itu, kehadiran kasih yang sempurna dari Tuhan akan membuat kita ini setia kepada pasangan kita. Tanpa kehadiran kasih Tuhan dalam hidup kita nggak bisa setia sama pasangan kita. Makanya kan ada penelitian, mungkin bukan penelitian secara khusus, survei gitu, 10 laki-laki ditanya, kalau Anda diberi kesempatan mau punya istri satu atau lebih dari satu, Anda pilih yang mana? 9 laki-laki menjawab lebih dari satu. Itu sudah natural dosa, sifat manusia yang berdosa. Nah makanya harus ada kehadiran Tuhan di dalamnya supaya rumah tangga itu menjadi lebih baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi. Iya. Sering kita bahas ada 5 bahasa kasih. Kemudian bagaimana kepribadiannya. Apakah kita sudah mencintai pasangan kita seperti yang diinginkan oleh dia. Ya. Kadang kita mencintai pasangan kita itu sesuai dengan keinginan kita. Itu dia menjadi problem dalam hidup ini. Kita mencintai pasangan kita sesuai dengan keinginan pasangan. Ya. Ini SMS terakhir Pak dari 1913. Ya, Shalom. Shalom. Ya, saya merasa suami saya sayang sama saya. Dalam hati saya, suami saya tidak tulus sayangnya sama saya. Gimana solusinya, Pak? Nah, makanya apa yang selama ini Anda inputkan pada pikiran Anda. Contoh misalkan ciri-ciri suami yang selingkuh, dia akan semakin baik kepada istri. Waduh. Nah, bisa. Enggak, itu ada. Artikel ya, yang begitu. Kenapa? Dia akan semakin baik pada istri untuk menutupin. Iya. Atau ciri-ciri yang lain yang bertolak belakang adalah dia kalau ditanya marah, mudah marah. Nah, jadi orang baik salah, orang marah juga salah. Jadi kan serba salah ini. Kenapa? Karena input yang kita masukkan ini salah. Nah, kita merasa pasangan kita tidak tulus, ya sudah. Sekalipun dia tidak tulus, kita memiliki cinta yang tulus buat dia. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Berikan cinta yang tulus kepada dia, maka yang tidak tulus itu akan menjadi tulus nantinya. Kenapa? Cinta yang tidak tulus itu hanya bisa dikalahkan dengan cinta yang tulus. Jadi nggak usah hakimi dia. Jangan-jangan dia benar-benar tulus karena kita bilang, kamu nggak tulus. Akhirnya dia marah. Ya udah, memang aku nggak tulus, terus gimana? Gitu kan? Ribut lagi. Muncul problem lagi dalam rumah tangga. Hal-hal yang tidak esensi jangan dimunculkan gitu loh. Maksudnya pertengkaran-pertengkaran, maksudnya problem-problem pola pikir yang salah ini harus benar gitu. Karena kalau nggak benar kita akan mengalami masalah demi masalah dalam hidup kita.
Makanya supaya kita tidak mengalami kesalahan, pola pikir ini harus benar. Belajarnya dari kebenaran. Iya. Gitu kan. Kalau ada suami baik sama kita, baik banget. Tuhan terima kasih buat suami yang terbaik. Dia nggak tulus karena anda lihat dia baik, ya berdoa bersama dia, Tuhan terima kasih buat suami yang terbaik. Nanti pasti jadi tulus. Tapi kalau anda mau memperuncing, kamu nggak tulus, kamu gini, ya jadi nggak tulus lah dia. Karena kenapa? Karena anda fokusnya pada dosa, pada kesalahan. Ya. Gitu kan, fokuslah pada hal yang benar. Terima kasih Tuhan buat suami yang terbaik. Ya. Terima kasih engkau hadir dalam rumah tangga kami. Doa bersama setiap hari. Iya. Gitu kan, kehadiran Tuhan itu membuat kita menjadi satu. Kalau Pak Susu sendiri dalam rumah tangga, waktu istri melakukan kesalahan, gimana Pak sikap Pak Susu? Marah. Oh, marah. Ya, ya saya bukan malaikat. Saya bisa marah, tapi kadang juga kemarahan saya itu jauh lebih terkontrol sekarang. Kenapa? Karena begini, sebelum saya marah, saya biasanya berpikir, suatu saat istri saya menghilangkan uang kantor, misalkan $500 atau $700, saya lupa. Itu benar-benar hilang. Dan lebih besar dari gajinya dia. Iya. Saya mau marah, saya pikir, saya marah juga nggak ada gunanya, sudah hilang. Nggak bisa kembali juga uangnya. Terus gimana dong solusinya? Ini sekarang uang hilang. Gimana solusinya? Lari dari kantor nggak mungkin, tidak bertanggung jawab. Ya. Saya bilang sama istri saya, kamu datang kepada atasanmu, minta waktu untuk nyicil. Istri saya kan waktu menghilangkan itu kan dia pikir saya marah pasti. Dia nangis. Saya bilang enggak, aku nggak marah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya udah, sekarang datang ke atasanmu, minta waktu dicicil, potong gaji. Ya udah, akhirnya setelah berapa bulan potong gaji, lunas. Kita prioritaskan untuk bayar utang itu. Jadi waktu kita punya utang, prioritasnya bayar utang dulu, jangan pakai yang lain-lain dulu. Itu nggak boleh. Iya. Hidup itu paling enak kalau nggak ada utang. Ya. Kalau ada utang tuh, wah itu dia. Makanya dalam prinsip hidup saya nggak mau punya utang. Beda kalau kredit mungkin masih oke, karena kalau saya nggak mampu bayar, tinggal ambil aja barangnya kan. Ya. Saya kredit rumah nggak mau bayar, oke silakan ambil rumahnya kan, balik ke nol. Iya. Tapi utang tuh yang saya masukkan dalam minus. Untuk makan ngutang, untuk ini utang itu nggak boleh. Ya. Iya. Sayang sekali Pak, waktu juga memisahkan. Ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah Pak? Saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Bagaimana memperbaiki kesalahan? Memiliki pola pikir yang benar. Bagaimana memiliki pola pikir yang benar? Belajar dari kebenaran. Ya. Dan pesan saya, Tuhanlah sumber kebenaran. Ya. Iya. Belajar dulu, lihat Tuhan bagaimana, baru kita hidup seperti Dia. Ya. Terima kasih Pak Susilo buat Thank you. malam hari ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan secara nyuleh pada malam hari ini. Pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban dari narasumber kami dengan menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, semua layanan yang diberikan Nyulef Ya. gratis. Nah, pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat yang kemarin dengan ya. tema yang luar biasa juga. Pemirsa bisa bergabung di Facebook ataupun melihat di YouTube dengan nama Nyulef spasi Batam TV. Ya, pemirsa saksikan terus siaran Nyulef Setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Nyulef.